Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tamardianti. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang Perang Teluk II. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek sejarah peminatan yang diberikan oleh Ibu Dian Handayani. Selamat menyaksikan. Ibarat sebuah film, Perang Teluk II ini merupakan lanjutan dari seri pertamanya, yaitu Perang Teluk I. Nah, perbedaan Perang Teluk I dan II ini terletak pada lawan atau negara yang diinvasi oleh Irak. Pada Perang Teluk I, Irak melakukan invasi ke wilayah Iran, sedangkan pada Perang Teluk II, Irak melakukan invasi ke wilayah Kuwait. Peristiwa-peristiwa tersebut dinamakan Perang Teluk bukanlah tanpa alasan, sebab lokasi kejadiannya memang berdekatan dengan Teluk Persia. Nah, ini merupakan peta Teluk Persia. Perang Teluk yang pertama, kedua, atau ketiga lokasinya tidak jauh dari Teluk Persia. Selain itu, negara-negara yang terlibat pun banyaknya dari daerah tersebut. Jadi, pasca Perang Teluk pertama melawan Iran, Irak berjanji tidak akan menginvasi negara-negara di sekitar Teluk Persia lagi. Tetapi, setahun kemudian, Irak yang waktu itu berada di bawah kepemimpinan Saddam Hussein akhirnya memiliki rencana untuk menginvasi negara tetangganya lagi. Yang pada akhirnya, negara yang dipilih Irak adalah Kuwait, negara kecil yang ada di sebelah tenggara Irak. Jadi, alasan Irak memilih Kuwait sebagai target selanjutnya karena yang pertama, meskipun negaranya jauh lebih kecil dibanding Irak, akan tetapi cadangan minyak buminya Kuwait jauh lebih banyak. Alasan yang kedua yaitu karena kehancuran ekonomi Irak pasca Perang Teluk pertama dengan Iran. Selain itu, Saddam Hussein juga memiliki banyak hutang ke Kuwait setelah perang dengan Iran dan marah ketika ditagih. Lalu alasan yang ketiga, Saddam Hussein mengklaim kalau wilayah Kuwait itu merupakan wilayah Irak secara historis yang melepaskan diri. Jadi, dia menutupi masalah invasi dengan berdalih seperti itu karena dia merasa itu hal yang wajar. Lalu, setelah diskusi panjang oleh pemerintah Irak, mereka memulai invasi ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1960. Dalam waktu beberapa hari saja, Kuwait berhasil dikuasai oleh Irak yang menandai terjadinya Perang Teluk II. Kuwait mudah dikalahkan karena jumlah pasukan mereka kalah jauh dibanding pasukan Irak. Ternyata, invasi yang dilakukan oleh Irak kepada Kuwait menarik perhatian dunia internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tahun 1991, PBB menegur keras tindakan yang dilakukan oleh Irak. PBB meminta Irak untuk cepat-cepat pergi dari Kuwait. Kemudian, ultimatum pun diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Irak supaya mereka cepat pergi dari Kuwait. Karena Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein ini tidak mau pergi dari Kuwait, alhasil pasukan multinasional dari PBB pun terpaksa datang dan ikut berperang. Melihat PBB ikut campur dalam invasi, Saddam Hussein tidak serta-merta langsung menyerang mereka secara frontal. Menariknya, beliau malah menyerang wilayah lain yang tidak ikut dalam perang sama sekali, yaitu Israel dan Arab Saudi. Beliau memilih menyerang Israel dan Arab Saudi karena ingin menuduh kalau kedua negara tersebut merupakan biang kerok dari perperangan yang terus terjadi di tanah Arab atau Timur Tengah. Selain itu, Amerika Serikat dan masyarakat ekonomi Eropa melakukan beberapa tindakan seperti membekukan kekayaan Irak, menerapkan embargo senjata internasional terhadap Irak, dan menghentikan hubungan perdagangan dengan Irak saat segala usaha dari Irak berujung pada kegagalan. Hal itu karena Irak
sudah tidak bisa lagi bertahan lebih lama dari gempuran tentara multinasional yang memiliki persenjataan lebih canggih. Alhasil, Irak harus menarik mundur pasukannya dari Kuwait dan hal tersebut kemudian menjadi tanda dari berakhirnya Perang Teluk II. Adapun beberapa dampak dari Perang Teluk II ini, yang dimana akibat kekalahan dalam Perang Teluk II, Irak harus membayar ganti rugi kepada Kuwait karena Irak telah membakar ladang minyak milik Kuwait. Sementara itu, kondisi perekonomian Irak melemah karena gempuran tentara multinasional dan embargo ekonomi yang diterapkan oleh PBB. Dewan Keamanan PBB juga memberikan larangan ekspor minyak dan juga produksi senjata kepada Irak. Selain itu, banyak sekali korban jiwa yang dimana totalnya itu sekitar 150.000 nyawa manusia yang melayang pada perang ini. Tidak hanya itu, Perang Teluk II juga menyebabkan kedudukan Amerika Serikat makin dominan dalam politik di Timur Tengah. Jadi, kesimpulannya, Perang Teluk II merupakan konflik antara Irak dengan Kuwait yang kemudian berkembang menjadi Perang Irak melawan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, diawali dengan adanya invasi Irak atas Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Pada akhirnya, Irak kalah melawan pasukan multinasional. Dan Perang Teluk II ini juga memiliki dampak negatif bagi Irak tersendiri dan negara-negara di Timur Tengah. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.